depan. Perkenalkan, saya Setiawan sebagai moderator dan Eva sebagai moderator debat pada kali ini. Debat kali ini dilaksanakan untuk memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang akan diperingati setiap tanggal 10 Agustus. Oleh karena itu, debat kali ini bertemakan gawe bermanfaat bagi kehidupan di masa depan. Baik, saya akan memperkenalkan peserta dari masing-masing tim. Dari tim informasi perwakilan DKI Jakarta. Speaker pertama, Amelia Dista Arianto. Speaker kedua, Yanisya Tinisi. Dan speaker ketiga, Muhammad Jamilah Ridwani. Dari tim oposisi perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Speaker pertama, Irma Apriliani. Speaker kedua, Rani Kusuma Dewi. Dan speaker ketiga, Novian Nugroho. Baiklah, debat kali ini kita mulai. Speaker pertama dari tim animasi, silakan menyampaikan mosi yang telah menjadi tema. Terima kasih Kakak Moderator. Baik, saya akan memulai dengan pengertian dan pentingnya gawe dalam kehidupan manusia di masa depan. Gawe dalam bahasa Inggris disebut dengan gadget, di mana memiliki pengertian suatu instrumen atau perangkat yang dirancang lebih khusus yang memiliki fungsi dan tujuan praktis daripada teknologi yang ada pada sebelumnya. Di sini, gawe memiliki perbedaan dengan teknologi yang ada pada sebelumnya, di mana unsur pembaruannya berukuran lebih kecil. Sebagai contoh, komputer merupakan alat elektronik yang memiliki unsur pembaruan gawe berupa laptop, notebook, atau netbook. Kemudian ada telepon rumah yang memiliki unsur pembaruan gawe yang berukuran lebih kecil berupa telepon seluler. Gawe sangat bermanfaat untuk komunikasi jarak jauh. Dengan adanya gawe dapat menghubungkan satu orang dengan orang lainnya. Berdasarkan tinjauan sosial, seseorang sangat membutuhkan adanya suatu komunikasi. Sebagai contoh, seseorang yang tinggal jauh dari keluarganya atau sedang merantau, ia sangat membutuhkan adanya suatu komunikasi yang berlanjut. Dengan adanya gawe, membantu mereka untuk berkomunikasi secara terus-menerus dan mempererat hubungan keluarga di antara mereka. Jadi, gawe sangat bermanfaat dan penting dalam kehidupan manusia di saat ini dan di masa depan. Jadi, jika ada media yang memfasilitasi manusia untuk melakukan aktivitas agar lebih mudah dan praktis, mengapa tidak kita gunakan? Terima kasih. Terima kasih dari tim animasi. Silakan dari tim oposisi menyampaikan tanggapan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh speaker pertama tim afirmasi. Menurut kami, komunikasi di era masa depan tidak semena-mena karena keberadaan gawe itu sendiri. Gawe adalah benda mati dan kondisi ini tidak akan berubah ketika manusianya ikut berubah. Yang paling penting di sini adalah kondisi manusianya baik secara fisik maupun psikologi. Ketika manusianya sendiri terdampak negatif oleh gawe, maka gawe tetap tidak akan berfungsi untuk masa depan. Dampak negatif yang dapat mengancam manusia sendiri adalah dengan adanya bakteri-bakteri yang dapat bersemayam di gawe. Bakteri-bakteri tersebut antara lain Salmonella, Escherichia coli, Shigella, dan Campylobacter. Bakteri-bakteri ini sangat betah bersemayam di gawe dan berkembang biak di dalamnya karena gawe merupakan salah satu benda yang mudah sekali mengeluarkan panas. Sebuah penelitian dari London School of Hygiene and Tropical Medicine pada 2011 mengatakan bahwa satu dari ikan gawe mengandung materi feses yang kotor. Dan Jason Decker, seorang ilmuwan sekaligus penulis The Beer Pills, mengatakan bahwa mikroba apapun yang dapat tersebut dapat berkembang biak di dalam gawe. Terima kasih. Baik, terima kasih dari tim oposisi. Silakan dari tim afirmasi menanggapi dari tim oposisi. Terima kasih moderator. Saya akan menanggapi pernyataan dari tim oposisi speaker pertama. Tentang kesehatan, bagaimana cara kita menanggulangi penyakit? Semestinya kita tidak perlu khawatir. Justru dengan adanya gawe akan membuat kita lebih terbuka untuk mencari informasi yang membuat kita penasaran. Salah satunya yaitu bagaimana cara menanggulangi penyakit. Terlebih lagi, saat ini dalam dunia kerja,
Tentu saja informasi tersebut dapat kita cari di dalam gawai. Tentu gawai tersebut adalah gawai yang memiliki aplikasi yang lengkap. Dengan adanya gawai, maka informasi tersebut dalam beberapa detik saja akan langsung muncul di layar gawai. Terima kasih. Baik, terima kasih dari tim afirmasi. Silakan dari tim oposisi menanggapi dari tim afirmasi. Baik, terima kasih. Begini, afirmasi. Pemenuhan informasi yang semakin banyaknya mempengaruhi tentang adanya berita-berita yang bersifat palsu atau hoax. Selain masyarakat akan dibodohi, dampak lainnya adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat mengenai sebuah produk. Bayangkan saja, ada berita mengenai adanya sebuah produk palsu, kosmetik plastik, beras plastik, dan berbagai macam makanan lainnya. Contohnya saja bakso babi, atau mungkin makanan-makanan lain yang sebenarnya yang aman untuk dikonsumsi. Namun dengan adanya berbagai informasi yang menyebar melalui gawai, membuat tingkat kepercayaan masyarakat mengenai sebuah produk itu menurun. Nah, kalau sudah seperti itu, apakah tidak akan merugikan salah satu pihak? Terima kasih. Baik, terima kasih dari tim oposisi. Silakan tim afirmasi menjawab. Ya, terima kasih. Terkait dengan pemberitaan palsu tersebut, sekarang pihak kepolisian sudah melakukan tindakan tegas terhadap pelaku pemberitaan palsu tersebut. Sekarang kita fokuskan saja ke manfaat adanya gawai ini. Ada manfaat yang lebih bisa kita rasakan terkait adanya gawai ini. Misal, seorang pejabat dalam perusahaan memantau kinerja bawahannya melalui gawai. Kemudian kebutuhan internet ketika seseorang bekerja. Jadi apa yang perlu dibingungkan kalau manfaat dari gawai ini sudah terbukti. Terima kasih. Baik, terima kasih dari tim afirmasi. Silakan dari tim oposisi menanggapi dari tim afirmasi. Baik, terima kasih. Inilah yang sering terjadi. Manusia sekarang sering menggunakan mereka aktif sendiri menggunakan gawai, sehingga budaya kesamaan secara teori politis. Inilah yang terjadi permasalahan. Terbukti ketika orang tua dan anak berkumpul di rumah. Anak sekarang masih memilih bermain game atau bermain gawai settingan. Mereka tidak memilih mengobrol dengan orang tuanya. Itu sangat riskan sekali. Sehingga
tim afirmasi menyampaikan pendapat terakhir. Baik, terima kasih moderator. Saya perwakilan dari tim afirmasi akan menyampaikan pernyataan terakhir dari kami. Kami sangat yakin dan percaya bahwa Gawai dapat bermanfaat di masa depan. Salah satu manfaatnya adalah Gawai dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan alat pencarian informasi. Terima kasih. Terima kasih dari tim afirmasi. Silakan dari tim oposisi menyampaikan pendapat terakhir. Baik, menurut kami dari tim oposisi menyatakan bahwa kami tidak setuju bahwa Gawai itu berpengaruh bagi kehidupan masa mendatang karena menyebabkan gangguan kesehatan dan kehilangan hubungan sosial. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kedua tim. Baik, debat begitu panas dan alat yang begitu bersih. Saya dapat menyimpulkan bahwa Gawai mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari Gawai adalah sebagai alat komunikasi dan alat pencarian informasi. Dan dampak negatif dari Gawai adalah dapat mengganggu kesehatan dan mengganggu hubungan sosial antar manusia. Saya, Hidup Gunawan, sebagai moderator dan Eva sebagai notulen, mohon undur diri dan maaf jika ada kesalahan tidak terukur. Terima kasih dan sampai jumpa. Hai anak-anak ibu semuanya. Nah, kalian telah melihat video yang sudah ibu tampilkan tadi ya. Nah, kamu sudah melihat pihak-pihak yang saling bertukar pendapat dengan sudut-sudut pandang yang berbeda dan disertai berbagai alasan seperti pada cuplikan yang tadi. Tetapi, hal tersebut bukan dilakukan untuk sekedar beradu argumen, ya, melainkan untuk memecahkan masalah sebagai esensi utamanya dalam debat. Kira-kira apa yang sedang dilakukan pihak-pihak tadi? Apakah diskusi, negosiasi, ataukah debat? Coba yuk kita perhatikan kembali. Baik anak didik ibu semuanya. Nah, jika kita identifikasi kegiatan debat tadi ya, yang dari awal video tadi, di dalamnya terdapat lebih dari satu pihak. Ya, di situ nanti ada di situ setelah kamu lihat videonya tadi ada pihak oposisi dan pihak afirmasi serta netral ya. Nah, mereka saling mengemukakan pendapatnya masing-masing dengan sudut pandang yang berbeda, disertai dengan alasan yang mirip dengan definisi debat. Mari kita lihat apa itu debat. Nah, debat adalah proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda, ya, antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Akan tetapi dengan mengemukakan pendapat tadi ya, pendapat yang tadi itu perlu juga kita sertai dengan informasi-informasi yang relevan. Lalu ada bukti, baik itu bukti tertulis maupun dokumentasi. Ya, selain itu juga kita harus memberikan data-data yang relevan sesuai dengan topik yang dipermasalahkan. Nah, sejauh ini kita sudah membahas dua hal ya nak, yang mengidentifikasi debat, esensi debat, dan definisi debat. Apakah ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Nah, bagaimana dengan teks debat, Bu? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Bagaimana dengan teks debat, Bu? Tadi kan kita membahas mengenai debat. Ini kita membahas mengenai teks debat. Apakah sama, Bu? Nah, itu adalah pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, sebenarnya secara pengertian teks debat dan pengertian debat itu sama ya. Hanya saja kita melihatnya dari media yang berbeda. Nah, jika teks debat itu bentuknya tertulis, namanya juga sudah teks, berarti secara tertulis.
Sedangkan kegiatan debat ya bentuknya itu secara lisan. Seperti yang sudah kita saksikan tadi loh anak-anak ibu. Nah, dari debat tadi dapat kita saksikan ya, kita dapat saksikan, kita simak ya, bahkan dengan demikian kita mampu mengerti apa itu pengertian dari teks debat ya. Pengertian dari teks debat adalah teks yang memuat bahasan suatu topik atau isu dari suatu sudut pandang. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham sampai di sini? Supaya lebih jelasnya lagi, Ibu ulangi secara singkat ya, apa itu definisi dari debat. Debat merupakan proses yang saling bertukar pikiran, saling bertukar pendapat ya, untuk membahas suatu topik atau masalah. Ya, masalah yang sedang booming ya saat ini bisa dijadikan sebagai topik atau masalah. Lalu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Sedangkan teks debat itu adalah teks yang memuat bahasan suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda. Nah, berarti sudah jelas ya yang sudah Ibu sampaikan tadi? Mari kita kenali lebih dalam lagi tentang teks debat. Pembelajaran berikutnya ya. Sampai jumpa. Selamat siang untuk anak didik Ibu semuanya. Salam sehat dari Ibu. Shalom.